Nah, tadi adalah latar belakang mendasari kami dalam melakukan praktikum ini. Kami dapat merumuskan masalah, yaitu apa dampak yang diberikan dari faktor intensitas cahaya terhadap tanaman dikotil dan monokotil. Dugaan pertama kami yaitu H0, tidak ada dampak yang diberikan dari intensitas cahaya kepada tanaman dikotil dan monokotil. H1-nya yaitu terdapat dampak yang diberikan dari intensitas cahaya terhadap tanaman dikotil dan monokotil. Tujuan kami dalam melakukan praktikum ini yaitu untuk mengetahui dampak atau pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dikotil dan monokotil. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama itu pot atau kaleng 4 buah. Yang kedua, biji tanaman gandum dan tanaman kangkung. Yang ketiga, tanah. Yang keempat, cahaya matahari. Dan yang kelima yaitu air secukupnya. Cara kerjanya yaitu siapkan biji tanaman kangkung dan gandum. Yang kedua, masukkan tanah ke dalam pot atau kaleng secukupnya. Yang kelima, gali sebagian tanah untuk ditanami biji kangkung dan gandum. Yang keempat, taruh biji kangkung dan gandum di tempat gelap dan terang. Lalu, rawat hingga 7 hari kemudian dan lakukan perbandingan. Jadi, hasil dari tanaman dikotil kelompok kami yaitu kangkung. Pada keterangan yang pertama, foto yang pertama ini tinggi kangkung pada hari pertama 0 cm. Itu yang terkena cahaya, dan yang tidak terkena cahaya itu sama aja tingginya. Dan hari kedua tinggi kangkung terkena cahaya sekitar itu 1,5 cm. Ini apa sih maksudnya tingginya? Iya. Yang terkena cahaya itu 1,5 cm tingginya, lalu yang tidak kena cahaya 1,3 cm. Lalu pada hari ketiga tinggi kangkung yang terkena cahaya itu 3,5 cm, yang tidak terkena cahaya 3,8 cm. Lalu hari keempat yang terkena cahaya 6 cm dan yang tidak terkena cahaya 6,4 cm. Hari kelima tinggi kangkung yang terkena cahaya 8,3, yang tidak terkena cahaya 8,6. Selanjutnya hari ke-6 yang terkena cahaya 10,2 cm, yang tidak terkena cahaya itu 10,7 cm. Yang terakhir tinggi kangkung ini yang terkena cahaya 11,1 cm dan yang tidak terkena cahaya 11,3 cm. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan tanaman gandum. Yang pertama itu ada gandum dengan terkena cahaya. Pada hari pertama itu pertumbuhannya 0 cm. Terus hari kedua itu ia tumbuh sebesar 3,1 cm. Hari ketiga 5,7 cm. Hari keempat 6,8 cm. Hari kelima 9,1 cm, hari keenam 11,4 cm, dan hari ketujuh itu setinggi 13,8 cm. Sedangkan gandum yang tidak terkena cahaya itu pada hari pertama 0 cm, sama seperti yang terkena cahaya, dan hari kedua itu 2,7 cm, hari ketiga 4,4 cm, hari keempat 5,6 cm, dan hari kelima 7,5 cm, hari keenam 10, cm, dan hari ketujuh 11,2 cm. Berdasarkan analisis pengamatan dari percobaan tersebut, kita menganalisis bahwa tanaman dikotil kangkung lebih cepat tumbuh di tempat gelap dibandingkan di tempat terang. Tetapi kangkung yang di bawah sinar matahari lebih banyak daunnya, sedangkan tanaman monokotil di pertumbuhan dan perkembangan yang lebih cepat yang terkena sinar matahari dibanding di tempat gelap. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Cahaya matahari mempengaruhi tumbuhan berdaun hijau karena cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis tumbuhan. Apa sih fotosintesis? Fotosintesis adalah proses dasar pada tumbuhan
untuk menghasilkan makanan. Makanan yang dihasilkan akan menentukan ketersediaan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Cahaya matahari juga mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap biasanya akan tumbuh lebih cepat, namun dengan kondisi pucat, kurus, dan daunnya tidak berkembang atau etiolasi. Keadaan ini terjadi akibat tidak adanya cahaya, sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk pemanjangan sel-sel tumbuhan. Begitupun sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang akan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relatif pendek, daun berkembang baik, dan berwarna hijau. Hal ini dikarenakan pengaruh auksin dihambat oleh cahaya matahari. Nah, respon tumbuhan terhadap periode penyinaran cahaya matahari disebut fotoperiodisme di daerah beriklim sedang yang mengalami 4 musim. Periode penyinaran akan bervariasi pada setiap musim. Dari data tersebut, kelompok kami menyimpulkan berdasarkan percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang benar adalah hipotesis 1, yaitu terdapat efek atau dampak dari faktor intensitas cahaya yang berpengaruh terhadap kesuburan tanaman monokotil gandum dan dikotil kangkung.